Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri kita yang telah memaparkan materinya. Yang bisa sedikit saya ambil di sini, jikalau tadi Albert Camus menganggap bahwasanya penderitaan itu menandakan bahwasanya Tuhan itu dinegasikan, maka sebenarnya Islam udah sangat jelas mengatakan bahwasanya hidup itu ya penuh dengan makna. Kalau misalnya kita membuka Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira penciptaan kalian itu main-main dan bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami, ya. Jadi itu seakan sindiran kepada kita, ya, bahwasanya hidup itu memang penuh makna. Hal tersebut juga dijelaskan dan dikuatkan oleh hadis Rasul, di mana keadaan seorang mukmin itu cuma ada dua. Kalau misalnya dia mendapatkan nikmat, dia itu bersyukur, dan ketika dia mendapatkan cobaan atau musibah, dia itu bersabar. Nah, hal tersebut sabda Rasul diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih. Baik, di sini juga saya ingin memberitahu bahwasanya penggunaan kata atau nama Bambang dan Joko dari pemateri tadi itu ya hanya sekedar permisalan gitu ya. Jadi jika ada dari kita yang bernama Joko atau Bambang ataupun ada keluarga kita, ya kami mohon maaf gitu, dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik, di sini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Jadi untuk sesi pertama, di sini kami mempersilahkan jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung kepada para pemateri, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Jika ada, kami akan mempersilahkan yang ingin bertanya melalui fitur raise hand dahulu, sebelum nanti kita membaca pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat box kita. Baik, ada kawan-kawan, khususnya dari kawan-kawan Wafi yang ingin bertanya langsung kepada para pemateri, kami persilahkan. Dan jikalaupun tidak ada, di sini kami akan membaca pertanyaan yang sudah masuk dalam chat box kami. Oh baik, di situ ada Wisnu ya, Wisnu AA. Kami informasikan untuk menghidupkan video dan untuk bertanya langsung. Dipersilakan kepada saudara Wisnu. Baik. Ini saya pakai kaosan, kayaknya kurang sopan ya kalau pakai video. Tapi kalau diperkenankan nggak apa-apa. Bagaimana? Saya off video saja ya, Sat ya? Yo, nggak apa-apa. Off video aja. Yang penting pertanyaannya kan. Iya, baik. Pertanyaan, sebenarnya nama saya Wisnu. Pertanyaan kepada Hadir Ustadz Taufik. Tadi presentasi mengenai teknologi. Sebenarnya kemarin ingin bertanya saat forum di Jogja, cuman karena ada nggak kurang fokus dan ada kendala, jadi nggak sempat. Akhirnya di malam ini bisa ditanyakan dan konfirmasi. Nah, tadi sebenarnya menarik Taufik mengenai isu teknologi yang memang menjadi isu terkini dan akan terus berkembang sampai masa depan ya. Nah, ada berbagai macam persoalan yang kemudian dihadapi oleh umat Islam berkaitan dengan teknologi ini, karena bagaimanapun kontestasi ini adalah kontestasi peradaban ya, artinya bukan hanya umat Islam saja, tapi juga peradaban lain juga mengembangkan teknologi. Nah, kemudian teknologi ini kalau kita tarik dengan berbagai macam perspektif itu, misalnya kalau kita tarik perspektif filsafat, teknologi punya view sendiri, perspektif ekonomi punya sendiri, perspektif industri, teknik, kajian teknik punya sendiri. Nah, di sini tentu kita sebagai umat Islam juga punya perspektif sendiri, punya worldview sendiri dalam melihat perkembangan teknologi.
Nah, semakin ke sini yang tadi yang disorot adalah mengenai game. Nah, game ini kalau kita perhatikan saat ini, perkembangan saat ini itu sudah menjadi sampai faktor produksi ya, menghasilkan profit. Misalnya anak kecil mungkin baru usia SD, main game, kemudian skill-nya bagus, kemudian bisa memberikan keuntungan ekonomi di situ. Baik melalui saluran kompetisi dan lain sebagainya, saluran lainnya. Nah, di sini tadi juga ada disinggung sebenarnya mengenai ada perbedaan pendapat di kalangan pemikir dari Barat. Nah, pertanyaannya adalah sejauh yang Ustadz Taufik telusuri dari hasil kajian mengenai ini, apakah ditemukan alternatif mengenai mengatasi perkembangan teknologi yang mendestruksi fungsi manusia gitu dari pemikir Barat itu sendiri? Apakah ada yang menentang gitu perkembangan teknologi yang kemudian menghancurkan manusia? Nah, jika ada, solusi seperti apa yang kemudian diwacanakan oleh pemikir Barat tersebut? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, menurut... Mohon maaf ini Ustadz, satu aja dulu saya. Oh, satu aja. Oh ya, baik. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Wisnu yang berarti dari kemarin ingin bertanya, namun saat inilah waktu yang telah tiba kan gitu untuk bertanya. Jadi pertanyaan ditujukan kepada pemateri pertama, apakah ada dari pemikir Barat yang menawarkan sebuah solusi atas kemajuan teknologi ini? Baik, kepada Saudara Taufik, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Wisnu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ustadz Wisnu, senior kami. Gitu. Pertanyaan ini dapat melengkapi mungkin presentasi atau hal yang terlewat di sesi yang sebelumnya begitu ya. Dalam hal konkret, dalam ini game ya, bagaimana pendapat mungkin salah satu ya cendekiawan Barat soal yang kontemporer soal game ini. Ada satu buku yang dirilis oleh Adam Alter. Beliau sebetulnya psikolog ya, tetapi karena game ini lekat dalam persoalan hook atau edik atau candu, maka masuk juga dalam kajian beliau. Artinya bagaimana psikologi dipakai untuk membahas soal fenomena yang berkelindahan dengan teknologi. Dalam hal ini adalah kecanduan game. Judulnya adalah The Irresistible ya. Ada di Google, itu PDF bisa gratis diakses, tidak berbayar, bisa di browsing. Katanya Adam Alter di situ, kenapa kemudian persoalan game di sini bisa, walaupun sebetulnya di situ Adam Alter membahas bahwa kecanduan itu bukan hanya dialami di game gitu ya, tapi juga bisa di sosmed, yang dalam pembahasan lain kita sebut sebagai social media disorders gitu. Dan PBB pernah merilis itu ya, DSM, penyakit mental yang kemudian hadir akibat penggunaan teknologi secara berlebihan atau tanpa kontrol. Jadi di dalam karya itu selain game ada sosmed dan hal lain yang kemudian menghasilkan efek candu begitu. Dan dalam analisisnya Adam Alter dikatakan kalau game ini kemudian kan dengan adanya canduan ini, hal seperti yang kita sebut misalkan mikrotransaksi ya. Mikrotransaksi itu misalkan ada transaksi-transaksi yang ringan yang dilakukan oleh pemain, entahkah dalam bentuk pulsa, token, atau e-money atau apa gitu,
di mana para pemain bisa memperoleh equipment dengan membayar, ataupun bisa memperoleh hal-hal tertentu yang di situ hanya diakses yang bisa diperoleh dengan membayar. Maka itu yang kemudian bisa jadi persoalan lanjutan selain efek candu, tapi mikrotransaksi itu sebetulnya efek lanjut dari efek candu gitu. Dan kata Adam Alter di situ, efek candu ini berkelindan dengan kepentingan bisnis yang diterapkan di dunia teknologi. Artinya kalau mungkin di kita pengembangan teknologi atau developer teknologi membuat teknologi untuk keperluan edukasi atau pendidikan, tetapi game-game yang muncul dari peradaban barat kebanyakan atau utamanya diprioritaskan untuk urusan bisnis. Dan urusan bisnis itu akan lancar kan, salah satunya dengan efek lanjut dari candu tadi, yaitu berupa mikrotransaksi. Ada semacam nyawa lanjut begitu bagi keberlangsungan bisnis yang dilaksanakan oleh kalangan developer atau industri game di daerah sana atau di wilayah sana. Tetapi karena Adam Alter adalah psikolog, untuk membahas dalam perspektif yang ekonomi begitu ataupun industrinya secara lengkap, itu memang tidak ditekankan di area situ ya. Yang ditekankan oleh Adam Alter di dalam karyanya adalah ya sesuai bidangnya, yaitu psikologi gitu ya. Bagaimana kemudian manusia bisa mencegah terjadinya candu dan bisa mengobati candu itu sendiri. Dalam presentasi saya yang lain bahwa persoalan candu di game itu kemudian bisa diterapi lewat 5 hal. Mulai dari terapi psikologi kognitif, kemudian interpersonal, kemudian semacam pelatihan ataupun manajemen skill, keluarga, sampai konsultasi dengan para ahli, termasuk di sini dokter dan psikolog begitu. Hal-hal ini yang kemudian ya sebagian ya itu. Hal-hal ini yang kemudian sebagian dinyatakan oleh Adam Alter di Irresistible itu. Kemudian beliau juga menekankan itu bahwa kalau game ataupun teknologi itu hanya disandarkan atau namanya atau prioritasnya adalah urusan bisnis, bukan lagi edukasi atau pendidikan begitu, maka ya persoalan-persoalan itu akan laten, akan terus terjadi, entah dalam bentuk atau ragam yang lainnya. Kayak mikrotransaksi itu adalah sebuah efek lanjut dari candu begitu. Kurang lebih itu Ustadz Wisnu yang bisa saya sampaikan. Bisa lebih lengkapnya bisa mendownload Irresistible karya Adam Alter di internet. Ada PDF free-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Taufik. Semoga Ustadz Wisnu puas dengan apa yang telah dijawab oleh Saudara Taufik barusan. Baik, di sini kami kasih kesempatan sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung kepada pemateri, dan kami tegaskan lagi bahwa pertanyaan disampaikan kepada salah satu pemateri saja dan satu pertanyaan saja. Baik, kepada kawan-kawan WAFI khususnya, silahkan raise hand, gunakan fitur raise hand untuk bertanya. Namun jika tidak ada, kami akan membacakan pertanyaan yang telah menunggu jawaban di dalam room chat. Baik, sepertinya kita akan membaca pertanyaan di dalam room chat dulu ya. Baik, di sini telah masuk beberapa pertanyaan ya. Di sini ada Rido Anugrah dari UIN Sumatera Utara. Pertanyaannya, tadi pemateri menyampaikan bahwasanya kamus Albert Camus dipengaruhi oleh Nietzsche. Sekiranya pemikiran Nietzsche yang seperti apakah yang diadopsi oleh Camus tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kedua kita.
Baik, Bismillah. Terima kasih kepada Saudara Ridho atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemikiran Nietzsche yang seperti apa yang diadopsi oleh kamu itu sendiri ya? Kan Nietzsche itu mengatakan bahwasanya hidup ini nihil, tidak ada nilai dan maknanya. Nah, itulah yang diadopsi oleh Albert Camus. Ditambah ciri yang menyamakan keduanya ialah pengalaman dan juga rasa sakit gitu, dan juga ketertindasan gitu. Nah, jadi pengalaman rasa sakitlah yang membawa Albert Camus ini pada permenungan mengenai kematian yang tidak dapat disangkal dalam hidup. Nah, sementara Nietzsche itu juga setiap hari harus melakukan kompromi dengan rasa sakitnya. Jadi pada gagasan absurdismenya Albert Camus itu sendiri muncul ketika pada usia 17 tahun saat itu Albert Camus mengalami sakit TBC, yang mana pada saat itu obat TBC belum ada ditemukannya. Jadi hasratnya yang besar akan hidup itu dirontokkan oleh ancaman permanen kematian. Sehingga dari situlah gagasan-gagasan tentang absurditasnya itu muncul, dan juga ide-ide tentang hidupnya Albert Camus itu sendiri kan banyak mengadopsi oleh pemikirannya Nietzsche sendiri. Terima kasih, semoga dapat menjawab. Terima kasih kepada Saudari Maharani yang telah menjawab. Di sini kami akan bacakan lagi pertanyaan. Di sini ada masuk pertanyaan dari Wajat Enem Songo dari Jawa Tengah. Beliau ingin bertanya kepada pemateri ketiga. Bagaimana pandangan Ustazah yang menganggap bahwa LGBT adalah takdir? Ya, sesuai yang disampaikan Ustazah bahwa strategi awal kaum LGBT adalah labelisasi dengan status minoritas. Nah, di sini bagaimana pandangan Ustazah terhadap kalangan yang menganggap bahwa wacana gender sebenarnya kedok untuk melegalisasi LGBT karena sama-sama memainstream status minoritas dari kelompok-kelompok masyarakat. Dan ini pertanyaan keduanya agaknya sebagai ini ya, sebagai solusi dan counter terhadap jawaban dari pertanyaan di atas. Mungkin kepada Saudari Musfira Muslihat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, baik, akan berkaitan dengan tafsir atau alami seperti itu. Ketika kita berkonsekuensi sebagai manusia, tentunya yang paling pertama adalah menolak bahwa itu adalah takdir dan alami. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa hal-hal yang buruk itu pasti menular. Profesor Malik Badri pun menyebutkan bahwa sebenarnya kelompok homoseksualitas itu adalah proses pembelajaran. Bahkan Ustadz Henry dalam bukunya Keserasian Gender juga menyebutkan kalau ketika ditanya kelompok homoseksualitas ini apakah mereka sejak kecil seperti itu, ternyata tidak. Nah, sehingga dengan kata lain bahwa sebenarnya yang paling pertama adalah kita tolak. Namun kita harus juga menggarisbawahi bahwa memang ketika kita berbicara fitrah itu gampang bengkoknya. Sehingga seolah-olah kita ditutupi atau seolah-olah ketika kita tahu dia gampang bengkoknya, ada sebuah pendekatan cara berpikir yang salah sejak dini. Apa itu? Misalnya ketika anak lahir tidak disebutkan dahulu dia adalah perempuan atau laki-laki, karena yang akan dititik beratkan adalah gender. Gender adalah konstruk sosial. Sehingga kalau di barat umumnya ketika anak usia 4 dan 5 tahun, itu baru diidentifikasikan. Dia adalah laki-laki, perempuan, atau biseksual, atau lain sebagainya gitu, dengan identitas yang berbeda-beda. Nah, inilah sebuah pemikiran yang salah, yang seolah-olah itu sudah terlahir alami, padahal tidak. Karena ketika kita mengetahui bahwa identitas itu akan melekat ke biologis. Nah, inilah sebuah cara pandang. Sehingga ini akan menjadi cara pandang tersebut bisa juga diberikan argumen logika yang tadi. Nah, dan juga harus menggarisbawahi bahwa fitrah itu gampang bengkoknya. Lantas bagaimana pandangan kami tentang
wacana gender yang sebenarnya kedok untuk melalui LGBT. Kita tidak bisa menafikan, bahkan Konvensi Istanbul pada tahun 2011 menyebutkan bahwa memang ada normalisasi. Nah, cara normalisasinya ini yang kita harus pahami, bukan dengan cara melegalkan atau menghubung-hubungkan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa seseorang mengalami homoseksualitas itu disebutkan oleh pandangan mata. Anak-anak ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mengcounter atau memberikan pengetahuan. Yang paling pertama memang kita harus tegaskan seperti itu. Nanti, nauzubillah, generasi berikutnya, mungkin kita melihat bahwa yang normal itu adalah heteroseksual, karena kita melihat semua heteroseksual. Tapi nanti, nauzubillah, kita akan melihat anak-anak akan melihat bahwa ternyata ada keluarga non-tradisional atau keluarga sesama jenis. Nah, ketika itu ada, maka dibutuhkan yang pertama adalah dialog kepada anak untuk mengkonfirmasi bahwa itu tidak sesuai. Dan yang kedua adalah memang harus radikal juga kita hadapinya, yaitu dengan keilmuan. Sehingga ketika ada wacana atau keilmuan dihadapi juga oleh wacana dan keilmuan. Kita tidak hanya berada pada counter-counter semata. Nah, ini adalah proses jangka panjang, tapi ada clue-clue yang sudah saya sampaikan yang bahwa ketika kita melihat LGBT memang harus berkaitan dengan fitrah, yang fitrah itu gampang bengkoknya. Sehingga memang harus ada intervensi. Intervensinya adalah bagaimana mata dan cara berpikir itu dibangun sejak kecil. Nah, itu mohon maaf ketika masih ada kekurangan dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Musfira yang telah memberikan jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari room chat. Dari Saudari Via Lubis. Ya, Hima Pasbar. Pertanyaan untuk Saudari Maharani. Tadi dikatakan bahwa Kamus mengadopsi pemikiran nihilismenya. Lalu mengapa Kamus merasa terganggu ketika Hitler membuat nihilisme eksis dengan kamp konsentrasi dan kamar gasnya? Mungkin kami persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari dia ini. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Via Lubis atas pertanyaannya ya. Jadi memang tadi kan dari pandangannya kamu sendiri itu dia kan menolak adanya Tuhan ya. Sehingga tidak ada yang namanya moralitas objektif. Nah, sehingga moralitas itu menjadi alat pembenaran gitu. Dan juga bila moralitas itu hanya buatan manusia, maka sekarang tinggal pada tiap-tiap individunya untuk membuat ukurannya masing-masing. Jadi ketika manusia itu tidak bersalah menurutnya Kamus, seperti yang dimaksud Kamus, berarti tidak ada yang benar maupun tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah, selain keajegan gitu ya. Nah, kenapa Kamus itu merasa terganggu dengan adanya Nazi, Hitler, dan juga kamp konsentrasinya? Itu karena pada Perang Dunia Kedua telah membuat perubahan-perubahan besar bagi pemikirannya Albert Camus itu sendiri. Karena menurut dia, perang itu membuatnya dia tuh untuk introspeksi untuk memeriksa kembali beberapa prinsip-prinsip dasarnya gitu. Nah, dia ini kan merupakan anggota Front Perlawanan Prancis dan dia juga sebagai manusia yang tidak diperlakukan secara manusiawi oleh Nazi dan setelah itu oleh kebrutalan komunis gitu ya. Kamu ini menyadari bahwa individualisme tulisan-tulisannya yang terdahulu itu tidak pernah bisa menerangkan apa yang namanya pengorbanan dan juga kehormatan, dan juga harapan dari orang-orang yang ia lihat melawan teror dari Nazi itu sendiri. Nah, jadi pemikirannya moral Kamus itu menjadi lebih sosial, universal, dan juga tidak terlalu nihilistik lagi. Sehingga dia menulis lagi karyanya yang berjudul The Rebel, atau teman-teman bisa lihat kalau dalam bahasa Indonesia itu pemberontak. Di situ dia mulai ada yang namanya pergeseran pemikiran dari Albert Camus sendiri.
Sekian mungkin itu dapat menjawab, semoga. Terima kasih Saudara Via. Baik, terima kasih para pemateri. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan untuk pemateri pertama dari Emil Rahim, Universitas Jenderal Sudirman, untuk Ustadz Taufik. Bagaimana perspektif solutif dari para intelektualitas Muslim saat ini, terkhusus abad 2021, dalam langkah mentransformasikan algoritma sehingga membentuk sistem yang berfungsi secara esensial dapat memperbaiki moral generasi muda atau bahkan membangkitkan kembali peradaban Islam. Baik, kepada Saudara Taufik kami persilakan untuk menjawabnya. Iya. Terima kasih kepada Saudara Emil Rahim atas pertanyaannya ya. Sebelum menjawab, mungkin saya ingin memberitahu bahwa ada satu istilah di sini yang mungkin saya kurang bisa menangkap dengan maksudnya apa ya. Entahkah yang disebut transformasi algoritma secara sistem software atau sistem digital begitu, ataukah ini hanya pelambang pada intinya adalah bagaimana caranya bisa mentransformasi keadaan begitu atau sikon. Yang nanti pada intinya itu hendak memperbaiki moral generasi muda atau membangkitkan kembali peradaban Islam. Ada dua pandangan intelektual Muslim kontemporer yang kemudian bisa dirujuk. Yang pertama Alan Godlas di Teknologi in Islam and the West, yang pandangannya udah dipresentasikan di slide tadi ya, yang kalau kita boleh sarikan adalah bahwa persoalan moral yang kemudian melanda generasi muda kita tentu harus disolusikan dengan kembalinya atau internalisasi atau penguatan adab. Dan oleh Godlas, adab itu kemudian tidak ditekankan hanya pada aspek perilaku semata atau laku perilaku, tindakan begitu, tetapi dia juga melingkupi bagaimana memperbaiki hali atau batin atau hati, atau kalau kita boleh bilang semacam ya istilah lainnya mungkin ya, tazkiyatun nafs begitu, dan juga perbaikan ilmu atau di sini laku fikir gitu. Jadi katanya Godlas di sini yang kemudian bisa membedakan West dan Islam begitu dalam persoalan moral kemudian intervensinya adalah bahwa di Barat belum bisa menemukan secara mendasar atau esensial yang erat kaitannya dengan hali dan ilmi ini. Kalau secara perilaku mereka mampu membuat dengan sistem yang kemudian bisa menuang dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah setempat begitu. Tetapi dalam persoalan hali atau jiwa atau batin dan juga ilmi di sini mereka luput. Ya karena kalau kita mendasarkan kepada filsafat Barat atau bagaimana Barat memandang soal jiwa manusia, kan itu bermasalah, itu problematis gitu ya. Pun ketika memandang sebetulnya akal rasio atau akal manusia itu seperti apa dalam pembahasan filsafat Barat, kan itu kemudian tidak se-syumul atau se-holistik di para cendekiawan Muslim. Maka oleh Godlas di sini apa yang kemudian disebut sebagai hali yang meliputi batin, kemudian ilmi dan juga amali, yang dimana ketiga itu adalah termasuk dalam aspek adab, tidak bisa dilepaskan dari pandangan-pandangan Muslim atau cendekiawan Muslim yang sebelumnya begitu. Bagaimana kemudian mengolah batin masyarakat atau khususnya Muslim, seorang Muslim itu sendiri
bagaimana kemudian mengasah akalnya untuk tidak tergoda ataupun tidak tersusupi oleh pemikiran-pemikiran menyimpang, dan bagaimana tentunya adalah memperbaiki perilaku. Selain itu, tentu bagaimana bisa membentuk sistem yang kemudian bisa mengintervensi atau menghambat atau menghalau adanya intrusi dari luar yang dia akan memicu atau berpotensi menimbulkan persoalan moral lagi, terutama entahkah itu yang datangnya dari barat, entahkah dalam bentuk 5F yang fun dan seterusnya itu, ataupun dari teknologi itu sendiri. Itu yang pertama dari Alan Borges. Yang kedua, kita bisa menengok pendapatnya di sini Michel Bowens ya, dalam spiritualitas dan teknologi, spirituality dan teknologi. Ini bahasa Inggrisnya. Tadi saya translasi secara ringkas. Jadi dalam pandangannya Bowens, teknologi itu harus bisa bersinggungan dengan aspek spiritualitas manusia atau kesadaran agama manusia. Artinya ya manusia kemudian ketika sering melakukan interaksi bersama teknologi, entahkah dalam ranah mendesainan pembuatan maupun dalam penggunaan, bagaimana itu bisa juga memupuk atau menguatkan soal spiritualitas dan kesadaran beragama, begitu yang ditekankan oleh Bowens di sini. Sehingga itu lambat laun akan berdampak kepada perbaikan moral dan kemudian akan bersinggungan juga dengan apa yang ditekankan oleh Godler soal adab tadi. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Taufik atas jawaban yang diberikan. Di sini kami memohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dalam room chat kami yang mungkin tidak sempat kami jawab saat ini karena keterbatasan waktu. Baiklah, kita telah masuk ke penghujung acara. Di sini kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi epilog. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aldi Pradana. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta sekalian yang telah memberikan respon, yang telah memberikan tanggapan, ya, memberikan berbagai macam pertanyaan tentunya kepada para peserta. Pertanyaan-pertanyaan cukup membuat para peserta PKU ini bersiap-siap, ya, tidak singkat ya gitu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini tentu melatih kepekaan mereka, melatih kapasitas mereka juga dalam menyajikan jawaban, menyajikan tanggapan pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu momen evaluasi juga, ya, momen perbaikan juga bagi teman-teman yang presentasi tadi, sehingga setelah ini ketika mendapatkan momen presentasi lagi, kesempatan presentasi lagi, tentu akan semakin baik, ya, semakin tepat dalam mengungkapkan jawaban. Dan yang kedua, tentu apabila kita saksikan dan simak apa yang tadi disampaikan oleh para pemateri, kami rasa memang butuh pendalaman lebih jauh lagi, butuh perspektif yang lebih lengkap lagi begitu untuk menguraikan persoalan-persoalan yang ada yang lekat dengan topik-topik yang tadi disampaikan. Tentu ada dua hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengkaji sesuatu, terutama apa yang berada
di dalam peradaban Barat, terutama di era kontemporer ini, di mana masih eksis ya peradaban Barat setidaknya menggulirkan berbagai wacana keilmuan begitu. Yang pertama adalah penguasaan kita terhadap persoalan. Ya, terkadang kita melihat dari beberapa kawan kita, dari beberapa saudara-saudara kita yang tentu bisa kita katakan ya sebagai seorang Muslim juga, begitu, terlihat terburu-buru dan cukup reaktif begitu, menilai bahkan memberikan judgement tertentu kepada Barat begitu. Misal seperti judgement anti Tuhan, kemudian judgement sekular, bahkan judgement liberal begitu yang dialamatkan kepada Barat. Padahal sebetulnya mengalamatkan kepada Barat anti Tuhan, mengalamatkan kepada Barat itu sekular, liberal, itu butuh satu analisis yang tidak sederhana. Contoh tadi yang disampaikan oleh Rani. Ketika kita bicara eksistensialisme saja, itu ada alirannya. Ada eksistensialisme yang gengnya Jean-Paul Sartre gitu, dan kawan-kawan gitu, termasuk Heidegger di situ. Ada juga yang cukup religius seperti Gabriel Marcel, di mana dia masih meyakini dan mengaminkan adanya Tuhan begitu, dan signifikansi Tuhan diakui di situ. Berarti kan kalau kita mengalamatkan kepada Barat anti Tuhan, sementara ada gitu para filosof seperti contohnya Gabriel Marcel, ataupun bahkan mungkin seorang saintis sekaligus filosof seperti Isaac Newton, itu masih meyakini adanya Tuhan, masih mengakui adanya Tuhan begitu. Bahkan gagasan Newton tentang keabsolutan ruang dan waktu begitu, itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan dia gitu sebagai seorang Kristen. Nah, ini maksud dari saya menyampaikan ini adalah kita butuh kehati-hatian. Kita butuh menguraikan persoalan ini lebih tepat lagi, lebih akurat lagi, sehingga kita tidak merespon persoalan-persoalan yang kompleks ini secara arbitrer, gitu, secara semena-mena, secara serampangan, tanpa ada landasan atau tanpa memahami duduk persoalan secara jelas, gitu. Baik mungkin secara epistemologis di situ, baik secara ontologis, bahkan secara aksiologis, itu perlu dipahami dengan baik ya duduk persoalan, sehingga tembakan kita, respon kita itu jelas, tepat gitu, dan tidak mengeneralisir tentunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman kita tentang perspektif yang digunakan. Ternyata kalau kita lihat tadi, sebetulnya di antara para filosof di Barat sendiri itu tidak bisa kita katakan serempak dan seragam dalam satu persoalan gitu. Dalam merespon persoalan-persoalan yang ada, bahkan mengemukakan wacana tertentu, para filosof ataupun para pemikir di Barat ini punya ragam perspektif gitu. Bahkan tadi yang diulas oleh Vira sekalipun, bahkan oleh Rani gitu, ada persilangan pendapat di situ tentang isu tertentu. Ya. Artinya sebetulnya kita sebagai seorang Muslim, kita bisa menggunakan perspektif Barat juga untuk melihat sesuatu itu. Tentu ukuran dan timbangannya nanti di dalam worldview kita, ya, di dalam pemikiran kita. Misal contohnya yang waktu itu kami gunakan untuk mengkritik sains dan teknologi modern, yaitu Fritjof Capra. Itu pandangan-pandangannya cukup relevan. Artinya sebelum kita menggunakan atau meminjam pemikiran dari pemikir-pemikir Muslim kontemporer, kita juga bisa menggunakan perspektif di Barat sendiri. Misal contohnya kami menggunakan Fritjof Capra begitu untuk melihat atau untuk membaca persoalan di dalam sains dan teknologi yang hasilnya adalah sebetulnya persoalan elementer yang dimaksud oleh Capra yang ada di dalam sains dan teknologi itu adalah persoalan paradigma. Ya. Nah, itu bisa sebetulnya kita pergunakan. Artinya diskusi atau perdebatan yang ada di situ sebetulnya bisa kita nukil, bisa kita ambil pendapat-pendapat dari filosofi Barat, dari pemikir di Barat sendiri untuk membaca sesuatu yang memang ada juga di dalam peradaban mereka sebelum kita memberikan pandangan yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi melalui perspektif Islam. Jadi untuk memperkaya perspektif kita, sehingga
kita bisa melihat barat itu lebih proporsional begitu. Ternyata ada hal-hal yang bisa kita adopsi sebetulnya. Ada hal-hal yang menguatkan analisis kita kalau kita mengacu kepada worldview kita, gitu ya, worldview Islam. Ada hal-hal yang bisa relevan untuk membaca persoalan di barat itu secara lebih jauh lagi, bahkan secara lebih komprehensif. Bisa dibantu oleh perspektif internal barat sendiri sebetulnya, yang tentunya beragam. Satu perspektif kita bisa gunakan untuk membaca persoalan tertentu, bahkan untuk memberikan respon pada perspektif lain, pada pemikir yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita lakukan pendalaman terhadap tradisi ilmu kita sendiri gitu. Karena bagi kami pribadi, menggeser atau mengeliminasi agama untuk melihat atau membaca atau mengupas persoalan tertentu, itu menghilangkan kesempatan sebetulnya untuk melihat sesuatu itu secara lebih hakiki. Ya. Kalau apabila kita menggeser dan mengeliminasi Islam misalnya dalam melihat sesuatu, sebetulnya kita kehilangan kesempatan untuk melihat sesuatu itu lebih hakiki. Karena Islam menyajikan itu sejatinya, menuntun kita kepada hakikat. Ya. Misal kita melihat manusia, karena kita tidak yakin terhadap aspek-aspek metafisika, maka tilikan terhadap jiwa tidak menjadi sesuatu yang signifikan. Sementara di dalam Islam sebaliknya, tilikan terhadap jiwa, pembacaan terhadap jiwa, pemahaman terhadap jiwa itu sangat signifikan. Artinya kita kehilangan kesempatan kalau mengeliminasi Islam menjadi perspektif untuk melihat sesuatu itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bahkan mungkin bisa jadi, dan ini tidak bisa diragukan bahwa melihat dengan perspektif Islam membuat kita bisa lebih proporsional dan arif sebetulnya, termasuk dalam membaca persoalan-persoalan di barat sendiri atau perspektif-perspektif di barat sendiri. Kemudian saya coba akan menukil tiga hal ya yang diungkapkan oleh Yuval Noah Harari di dalam bukunya Homo Deus ya. Ya, ada triloginya Yuval sebetulnya. Trilogi maksudnya adalah bukunya Yuval itu. Yang pertama tentu Sapiens yang terkenal itu, yang juga diminati banyak oleh berbagai macam kalangan. Yang berikutnya itu ada Homo Deus, dan juga satu lagi ya, 21st Lesson for 21st Century. Nah, itu tiga buku yang cukup monumental lah gitu, yang dikarang oleh Yuval. Tapi saya akan kutip yang di Homo Deus. Beliau menyatakan bahwa sebetulnya perkembangan sains dan teknologi yang di mana Barat menjadi lokomotifnya di situ, sebetulnya dialamatkan untuk tiga hal. Pertama, untuk meraih kebahagiaan. Sebetulnya terlihat baik sekali ya untuk meraih kebahagiaan ya. Happiness is our destiny, itu ya oke-oke aja sebetulnya. Tapi persoalannya bagaimana mereka mendefinisikan kebahagiaan. Ya, salah satu yang dikutip oleh Yuval adalah kebahagiaan itu pada akhirnya harus didasarkan pada chemical and physical reaction gitu. Jadi reaksi fisika kimia ya. Bahkan ada perspektif lain juga, artinya kita tidak bisa menemukan satu konsensus tentang apa itu kebahagiaan. Ya. Sehingga relatif ini kebahagiaan kembali kepada perspektif masing-masing. Nah, sementara di dalam Islam sudah aja gitu apa yang disebut dengan bahagia gitu. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan, ya kedekatan dengan Tuhan, keintiman hubungan kita dengan Tuhan itu akan memberikan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa begitu. Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Tuhan dan mengikuti apa yang diutarakan Tuhan, yang disampaikan Tuhan, yang digariskan oleh Allah SWT, itu adalah jejak-jejak kebahagiaan kita yang hakiki sebetulnya. Nah, itu tidak ada konsensus seperti itu misal di Barat. Jadi kita harus jatuh pada pandangan yang relatif. Kemudian yang kedua, memperjuangkan immortalitas, keabadian. Ya. Film-film seperti Avengers sebetulnya itu adalah perlawanan dari orang-orang yang menggagas film itu, entah siapapun itu, terhadap kekhawatiran mereka akan kehancuran alam semesta. Nah, film seperti Avengers, Interstellar sebetulnya itu sangat menunjukkan kuasa ilmu pengetahuan di situ, terutama fisika kuantum begitu. Ya, saya cukup senang melihat film itu karena satu sisi mereka bisa menampilkan formula-formula matematis ya, formula-formula saintifik diejawantahkan melalui film ya, dan diiringi dengan sinematografi yang tidak sederhana gitu, yang cukup kompleks. Tapi sebetulnya itu adalah
upaya untuk meyakinkan bahwa kita sebetulnya bisa selamat begitu dan bisa baik-baik saja menghadapi kehancuran alam semesta gitu. Sebetulnya ada kekhawatiran yang tidak sederhana. Tahun 2012 kita juga digemparkan dengan film Kiamat 2012. Nah, itu sebetulnya satu perwajahan di mana ada kekhawatiran yang cukup mendasar di tubuh orang-orang yang menampilkan film itu sebetulnya, atau bahkan mungkin di tubuh orang sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengkreasi manusia super. Nah, ujung-ujungnya pada akhirnya kita bisa pahami orang-orang yang dikatakan super ya di film-film di barat itu sebetulnya itu menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasannya perspektif evolusi itu atau evolusionisme itu masih menjadi satu perspektif yang digunakan secara berangsur-angsur gitu. Kemudian yang kedua, menegaskan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan di alam itu, atau kita bisa sebut mikrotheos. Ya, jadi 3 hal itu sebetulnya yang menurut Yuval Noah Harari menjadi destiny, ya, menjadi tujuan dari perkembangan sains dan teknologi. Ya. Mungkin bagi mereka itu tidak menjadi masalah gitu ya. Tapi persoalannya apabila kita tidak punya sikap epistemologis yang jelas, kita bisa jadi larut dengan apa yang mereka gambarkan. Tentu menurut mereka itu tidak sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lebih jauh gitu ya. Nah, tetapi apabila itu ditransmisikan dan diglobalkan, tentu akan menyentuh kita sekalian ini gitu, dan kita tentu harus memiliki sikap itu secara epistemologis ya, sikap yang tegas ya untuk memberikan respon terhadap hal seperti itu sehingga kita tidak larut ya di dalam wacana yang sebetulnya mereka desain sedemikian rupa begitu ya. Nah, kemudian kita pahami lagi terakhir ini dari ketiga presentasi tersebut sebetulnya kita memang perlu menentukan sikap ya sebagai seorang muslim untuk melihat persoalan tersebut ya. Dari ketiga presentasi tadi sebetulnya bisa ditarik satu benang merah bahwa tiap persoalan itu yang dikaji di barat itu sebetulnya mempunyai perspektif atau framework tertentu. Maka respon kita ataupun cara kita untuk memberikan tanggapan terhadap persoalan itu harus juga menawarkan satu framework atau memberikan satu framework yang bisa berhadapan-hadapan dengan barat begitu. Mengapa beberapa tokoh atau pemikir itu sangat iskal misalnya terhadap ayatisasi? Karena respon seperti itu tidak bisa membuat kita mandiri untuk berhadapan dengan barat dalam konteks filosofis, dalam konteks epistemologis lebih jauh, ontologis maupun aksiologis. Sementara mereka mendesain sains modern dan teknologi modern, landasannya adalah landasan yang sangat filosofis, yang sangat kompleks. Maka respon dan perlawanan ataupun tanggapan yang kita berikan harus juga seperti demikian. Sehingga apple to apple ketika kita ingin berdiskusi atau mewacanakan alternatif paradigma atau alternatif pandangan hidup tersebut. Berarti ini menjadi tugas kita untuk memformulasi satu pandangan yang sudah jelas asasnya, sehingga kita bisa berhadap-hadapan dengan satu paradigma yang cukup mapan di barat, atau satu pandangan hidup yang cukup mapan, atau ragam pandangan hidup yang cukup mapan, ya, di mana kita bisa berhadap-hadapan, berdiskusi secara seimbang begitu, dengan beragam perspektif atau beragam framework atau beragam paradigma yang ada di barat itu. Nah, sehingga tawaran-tawaran kita ini bukan sekedar tawaran yang sifatnya shortcut atau praktis, tapi punya nilai jangka panjang, punya nilai yang berkelanjutan, dan itu betul-betul membangun satu paradigma alternatif atau pandangan hidup alternatif yang kita yakini bahwa Islam bisa kita bisa angkat di level itu untuk berbincang lebih jauh apabila kita merujuk kepada tradisi ilmu kita tentunya, sehingga kita bisa seimbang dan bisa mengimbangi sebetulnya wacana yang digelontorkan ataupun yang disosialisasikan, bahkan yang diglobalisasikan oleh barat sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi kepada Wafi yang telah memberikan kesempatan untuk bekerja sama, kemudian kepada para peserta sekalian yang telah menyimak, telah memberikan tanggapan, telah memberikan respon kepada kami,
Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan untuk kami ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Mesra, Mas Febri, dan segenap keluarga dari Wacana Fikir Islam di Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut dari tahun ke tahun, insya Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Aldi Pradana atas epilog yang barusan disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan memotivasi kita untuk belajar lebih giat lagi dan untuk menambah wawasan kita lebih dalam lagi. Baiklah, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ingin rasanya bisa menyapa dan membersamai kawan-kawan dalam waktu lama, namun apalah daya, waktu tidak mengizinkannya. Semoga kita berjumpa di kesempatan lainnya dalam perjumpaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas antusias audiens yang mengikuti dari awal webinar ini, dan khususnya kepada kawan-kawan WAFI, Wacana Fikir Islam Padang, Sumatera Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah berbagi ilmunya kepada kita malam hari ini. Semoga ilmu yang mereka dapat bermanfaat dan kita yang mendengarkan apa yang mereka paparkan barusan juga dapat mengambil manfaat darinya. Di sini kami ingatkan kepada seluruh kawan-kawan yang mengikuti webinar ini agar jangan dulu leave, karena di akhir acara nanti kita ada sesi perfotoan bersama, jadi stay on. Baiklah, akhir kata untuk menutup perjumpaan kita di sini saya akan mengutip perkataan salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang digelari Hafizul Masyriq. Beliau mengatakan bahwasanya man talabal ilma li nafsihi fa qalilul ilmi yakfihi wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi katsiratun. Barang siapa yang berniat untuk menuntut ilmu dan ilmu tersebut ditujukan untuk dirinya agar dia pintar, ya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, maka sedikit ilmu sudah cukup untuk itu. Namun barang siapa yang meniatkan untuk menuntut ilmu, ya, untuk memperbaiki masalah umat, untuk memperbaiki generasi, maka seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di antara kita itu sungguh banyak dan itu membutuhkan banyak ilmu. Baiklah, akhir kata saya Edi Sumardi selaku moderator malam ini pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian antum semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baiklah, demikian serangkaian materi dari para pemateri kita dari program kaderisasi ulama Gontor, dan juga kita berada di penghujung acara pada saat ini, dan sebelum acara kita tutup, mari kita tutup dengan doa, dan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Mesra Firman. Pada Ustadz dipersilakan. Oke, baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila arwahi ajdadina wa abaina wa ummahatina wa awliyaina wa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat
wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahir umurana wa umur abaina wa umur ummahatina wa umur ajdadina wa umur asatizatina wa umur awliyaina wa umur jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz dan juga para hadirin yang hadir di ruang Zoom pada malam ini. Dan saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang kurang berkenan di hati hadirin. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah atas lancarnya acara kita malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.